Oke guys, kembali lagi di channel belajar farmasi klinis. Kali ini kita akan belajar tentang kasus, di mana kasus ini membahas tentang infeksi saluran kemih atau ISK. Langsung saja kita ke kasusnya. Jadi kasusnya di sini seorang pasien perempuan usia 47 tahun, berat badan 60 kg, didiagnosa dokter mengalami infeksi saluran kemih tanpa komplikasi dan dirawat di suatu rumah sakit. Hasil uji kultur bakteri pada urin menyimpulkan bahwa bakteri penyebab infeksi adalah Escherichia coli atau biasa kita singkat E. coli ya. Oke, jadi dalam kasus ini nanti kita akan membahas tentang 4 poin. Poin yang pertama, jelaskan tentang penyakit infeksi saluran kemih, di mana mencakup gambaran penyakit, penyebab, patofisiologi penyakit, dan gejala klinik yang dapat dialami pasien. Kemudian yang poin kedua, jelaskan dampak yang dapat dialami oleh pasien jika penyakit ini tidak dapat dikendalikan dengan baik. Kemudian yang poin ketiga, jelaskan tata laksana terapi penyakit infeksi saluran kemih tanpa komplikasi. Dan yang poin terakhir, poin yang keempat, tetapkanlah terapi obat yang akan diberikan pada pasien. Oke, langsung kita mulai belajar. Ya, ini poin pertama. Jadi gambaran penyakit infeksi saluran kemih ini adalah infeksi akibat berkembang biaknya mikroorganisme di dalam saluran kemih. Jadi dalam saluran kemih ada bakterinya ya. Penyebabnya yaitu infeksi saluran kemih dapat disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme. Nah, tetapi terbanyak adalah bakteri ya, di mana banyak bakteri gram negatif ya yang menyebabkan itu. Kemudian kita lanjut ke patofisiologi penyakit. Jadi hampir semua ISK ini disebabkan oleh invasi mikroorganisme ascending dari uretra ke kandung kemih. Kemudian invasi mikroorganisme dapat mencapai ginjal, dipermudah dengan reflux vesicoureter. Kemudian pada wanita mula-mula kuman dari koloni di vulva kemudian masuk ke kandung kemih melalui uretra yang pendek secara spontan atau mekanik akibat hubungan seksual dan mungkin perubahan pH dan flora vulva dalam menstruasi. Ini adalah gejala klinis dari ISK atau infeksi saluran kemih. Gejalanya di sini tidak khas, bahkan pada sebagian pasien tanpa gejala. Gejala yang sering ditemukan ialah disuria, polakisuria, dan terdesak kencing yang biasanya terjadi bersamaan. Biasanya itu yang gampang kita ketahui itu kalau posisi kencing terasa sakit. Nah, itu. Kemudian kita lanjut ke poin yang kedua ini ya. Dampak yang dapat dialami oleh pasien jika penyakit ini tidak dapat dikendalikan dengan baik. Dampaknya ada 4. Yang pertama, gangguan pada ginjal. Jadi seseorang terkena infeksi pada kandung kemih, bakteri dapat naik dan masuk ke ginjal. Jadi bakteri yang ada pada kandung kemih ini kalau tidak diobati bisa naik menuju ginjal. Kemudian yang kedua atau yang poin B, sepsis. Di mana sepsis ini terjadi komplikasi ketika infeksi menyebar ke dalam aliran darah. Kemudian yang C, penyempitan uretra pada pria. Kemudian yang D, wanita hamil yang berisiko melahirkan prematur dan bayi
yang terlahir dengan berat badan rendah. Oke, lanjut yang ketiga, jelaskan tata laksana terapi penyakit infeksi saluran kemih. Nah, ini kan jelas penyebabnya adalah bakteri, maka diperlukan penggunaan antibiotik. Nah, pilihan antibiotik ini sebaiknya dengan panduan pola resistensi dan uji sensitivitas antibiotik di rumah sakit. Kemudian lama pemberian antibiotik pun tergantung dari obat yang digunakan. Oke, ini adalah terapi yang digunakan untuk ISK tanpa komplikasi ya. Ini sumbernya dari Pharmacotherapy Handbook di Piro edisi 9. Ini adalah macam-macam antibiotik yang dapat digunakan untuk menangani infeksi saluran kemih. Itu lihat yang pertama ada TMP, SMX. TMP itu trimetoprim, SMX itu sulfamethoxazole, itu Kotrim berarti ya, Cotrimoxazole. Kemudian ciprofloxacin 250 mg ya. Ini yang tabel antibiotik ke bawah, kemudian dosisnya juga sudah ada. Kemudian interval pemberiannya kalau single dose berarti 1 kali sehari. Kemudian kalau twice a day itu 2 kali sehari. Nah, ini ada durasinya. Durasi pemberiannya pun sudah disediakan di sini di Pharmacotherapy Handbook ya, edisi 9. Nanti kita bisa menggunakan antibiotik ini sesuai dengan dosis, interval, dan durasi pengobatan. Lanjut, tetapkanlah terapi obat yang akan diberikan pada pasien. Di sini saya memilih ciprofloxacin ya. Kalau kita memilih ciprofloxacin berarti kita harus mengurutkan. Jadi ciprofloxacin kan sudah ada tabelnya. Kalau kita menggunakan ciprofloxacin, kita menggunakan dosis yang 250 mg. Kemudian intervalnya twice a day, 2 kali sehari ya. Digunakan durasinya 3 hari begitu. Misalnya kalau kita memilih amoxicillin yang 500, ya kita urutkan saja amoxicillin ya, dosisnya yang 500, twice a day berarti 2 kali sehari juga selama 3 hari begitu. Baik ya, ini adalah akhir dari perjumpaan belajar kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih. Salam belajar farmasi klinis ya. Semangat belajar.